Hai, Assalamualaikum. Kali ini saya berada di depan Rektorat Universitas terbesar di Sulawesi Tenggara, yaitu Universitas Halu Oleo. Tur vlog kali ini saya akan keliling setiap fakultas untuk melihat bagaimanakah kondisi dan suasana Universitas Halu Oleo untuk saat ini. Kalian jangan lupa ya di like, share, dan subscribe. Dan saya juga akan menceritakan bagaimanakah sejarah terbentuknya Universitas Halu Oleo hingga besar seperti saat ini. Universitas Halu Oleo atau disingkat dengan UHO adalah perguruan tinggi di negeri di Kendari, Sulawesi Tenggara yang berdiri tahun 1964 sebagai perguruan tinggi swasta filial dari Universitas Hasanuddin Makassar. UHO awalnya adalah universitas swasta yang didirikan oleh Dr. Andus Haji Laode Manarfa dan Dr. Andus Laode Malim berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 37 tahun 1981. UHO secara resmi menjadi perguruan tinggi negeri ke-42 Indonesia, tepatnya pada 19 Agustus 1981. Dalam catatan sejarah, UHO Dr. Andus Laode Malim merupakan rektor UHO pertama. Rektor Unhalu berikutnya ketika UHO menjadi universitas negeri adalah Profesor Haji Edi Agus Salim Mokodompit MA, yang namanya kemudian diabadikan pada auditorium kampus Universitas Halu Oleo. Kemudian Universitas Halu Oleo dipimpin oleh Usman Rianse Putra Berdarah Muna. Rektor pada saat ini adalah Profesor Dr. Muhammad Zamrun Firihu SSI MSI MSc. Untuk sejarah, Universitas Halu Oleo sejarahnya didirikan diinisiasi oleh Bapak Dr. Andus Haji Laode Manarfa atau Sultan Buton ke-39 di Bau-Bau, Kabupaten Sulawesi Tenggara atau Kota Bau-Bau pada saat ini pada tahun 1960-an hingga lahirlah Universitas Sulawesi Tenggara. Bukan hanya ide yang disampaikan oleh Dr. Andus Haji Laode Manarfa, tetapi juga materi yang dipergunakan dalam memperlancar proses perkuliahan kampus tersebut. Adapun pendirian kampus ini kemudian disambut hangat oleh berbagai kalangan di Sulawesi Tenggara saat itu. Kampus Universitas Sulawesi Tenggara saat itu berlokasi di Kamali yang berlokasi di Kelurahan Wale. Kini bekas tempat Universitas Sulawesi Tenggara tersebut dikenal dengan sebutan Istana Ilmiah atau Place of Wisdom, yang sehari-hari digunakan sebagai tempat perkuliahan yang diselenggarakan oleh Universitas Dayanu Iksanuddin atau Unidayan Bau-Bau. Sebelum bernama Universitas Halu Oleo dengan singkatan Unhalu atau UHO seperti yang dikenal saat ini, kampus ini dulunya bernama Universitas Halu Oleo atau disingkat Unhol. Pada waktu yang lebih lawas pula sebenarnya kampus ini bernama Universitas Sulawesi Tenggara. Kampus ini didirikan di kota Bau-Bau yang saat itu menjadi ibu kota Kabupaten Sulawesi Tenggara. Seiring dengan berdirinya Provinsi Sulawesi Tenggara dari yang tadinya Kabupaten Sulawesi Tenggara sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara, maka Universitas Sulawesi Tenggara dengan aset-aset bergeraknya yang ada di kota Bau-Bau dipindahkanlah ke Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah sampai di Kendari pada tahun 1964, Universitas Sulawesi Tenggara lalu kemudian diubah namanya menjadi Universitas Halu Oleo dengan singkatan Unhol, yang selanjutnya menjadi perguruan tinggi swasta yang filial dengan Universitas Halu Hasanuddin di Makassar. Filialnya Universitas Halu Oleo dengan Universitas Hasanuddin adalah salah satunya karena tidak lepas dari peran historis dari salah satu pendiri Universitas Halu Oleo yakni Dr. Andus Haji Laode Manarfa yang pernah turut andil dalam proses lahirnya Universitas Hasanuddin. Bukan hanya dana yang disumbangkan tetapi juga ide-ide. Salah satu sumbangan yang gagasan yang tampak nyata pada Universitas Hasanuddin hari ini adalah adanya simbol ayam jantan pada logo Universitas Hasanuddin. Setelah 17 tahun berselang, Universitas Halu Oleo diresmikan sebagai perguruan tinggi negeri pertama di Sulawesi Tenggara oleh Dirjen Pendidikan Tinggi, Profesor Dr. Dodi Tisnamijaya, mewakili Menteri Pendidikan dan kemudian yang masa itu dijabat oleh Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto pada tanggal 19 Agustus 1981 sebagai perguruan tinggi negeri ke-42 di Indonesia yang berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 37 tahun 1981 yang terdiri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian.
Ketika diresmikan, Universitas Halu Oleo menempati kampus Kemaraya yang arealnya hanya seluas 7 hektar. Kondisi kampus yang relatif sempit ini mengharuskan para pendiri untuk mencari kampus alternatif sekaligus sebagai perluasan daya tampung dan mengantisipasi pertambahan fakultas. Seiring dengan itu, kepercayaan masyarakat pun semakin besar terhadap Universitas Halu Oleo, kendati hanya didukung oleh 17 orang tenaga dosen tetap saat itu. Setelah 2 tahun diresmikan, dimulailah pembangunan kampus Hijau Bumi Tridharma Andonoho yang menempati areal 250 hektar yang ketika itu berada di pinggiran kota Kendari, berjarak 14 km dari pelabuhan laut Teluk Kendari. Setelah perluasan kota Kendari, kampus Andonoho saat ini berada di jantung kota. Bersama dengan itu, Senat Universitas Halu Oleo menyetujui singkatan Universitas Halu Oleo berubah menjadi Unhalu. Pembangunan kampus yang relatif luas ini membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk merampungkan gedung perkuliahan dan gedung perkantoran, serta fasilitas penunjang lainnya. Menandai rampungnya pembangunan kampus Andonoho ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Profesor Dr. Ingwardiman Joyo Negoro pada tanggal 4 April 1994 melakukan penandatanganan prasasti peresmian. Menjelang penyelesaian pembangunan kampus Andonoho, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menutup pengoperasian Sekolah Pendidikan Guru SPG dan Sekolah Guru Olahraga SGO pada saat itu, sehingga semua fasilitas berikut tenaga pengajar dan karyawannya dialihkan ke Universitas Halu Oleo. Sejak saat itu, Universitas Halu Oleo memiliki 2 kampus perkuliahan utama, yakni Kampus Kemaraya dan Kampus Andonoho, ditambah 2 kampus pendukung perkuliahan bekas SPG dengan luas areal 4 hektar dan 3 hektar bekas SGO. Sebagai perguruan tinggi terkemuka di Jazirah Tenggara di Pulau Sulawesi, Universitas Halu Oleo secara aktif memberi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan 2.960 desa, 1.133 kecamatan, 10 kabupaten dan 2 kota madya yang ada di wilayah ini, termasuk pertumbuhan penduduk Sulawesi Tenggara yang mencapai 2,72% per tahun, jauh di atas pertumbuhan rata-rata penduduk nasional yakni 1,92. Saat ini penduduk Sulawesi Tenggara berjumlah 2,7 juta jiwa yang sebagian besar bermukim di pedesaan. Kata Halu Oleo diambil dari nama salah seorang kesatria karismatik di Sulawesi Tenggara ratusan tahun silam. Halu Oleo selain dikenal sebagai seorang yang bijak, juga dikenal sebagai pria yang tidak kenal menyerah dan gigih membela tumpah darahnya. Secara harfiah, Halu Oleo berarti 8 hari dalam bahasa Tolaki, bahasa penduduk asli kerajaan Konawe yang mendiami kota Kendari, Berdasarkan surat edaran Rektor nomor 219-UN29-SE-2013 tanggal 10 Juli 2013, penulisan nama Universitas Halu Oleo berubah menjadi Universitas Halu Oleo. Disesuaikan dengan penulisan nama universitas ini dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 37 tahun 1981 tentang pendirian Universitas Halu Oleo. Singkatan pun berganti menjadi UHO atau dibaca UHO. Itulah sejarah singkat dari Universitas Halu Oleo. Oke, kita lanjut ini kita berada di bagian gedung kuning atau gedung BAK dulu disebutnya. Di sini tuh ada biasanya tempat pembayaran SPP atau tempat registrasi yang lain. Di sini juga sudah ada Bank Sultraya. Ada juga ATM Bank BTN dan ATM Bank BNI. Di sini juga sampingnya adalah koperasi. Kita lanjut ya dan yang bangunan yang di depan itu adalah bangunan rektorat tapi dari sisi belakangnya. Kemudian kita lanjut, di sini ada juga bangunan yang belum lama dibangun. Ini adalah bangunan Pusat Teknologi Informasi. Bangunan teknologi informasi yang ini juga sekitar belum terlalu lama dibangunnya. Kita singgah lihat-lihat sebentar saja ya Oke, kita lanjut ke Fakultas FKIP atau Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sekedar info, Fakultas FKIP ini adalah merupakan fakultas terbesar di Universitas Halu Oleo dan merupakan fakultas pertama yang didirikan atau fakultas yang pertama kali diadakan di Universitas Halu Oleo bersama dengan Fakultas Pertanian dan Fakultas Fisip. Oke, inilah dia penampakan dari bagian depan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dahulunya tidak seperti ini. Ini sekarang lebih keren dan lebih teratur. Untuk bagian parkirnya juga sudah di full paving block, jadi sudah tidak ada becek-becek lagi. Ini parkiran motor juga sudah lebih teratur.
Seperti ini ya guys, kalian bisa lihat penampakan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di tahun 2024. Semua sudah sangat bagus ya guys. Sudah sangat berubah dari 10 tahun yang lalu waktu saya masih kuliah. Oke, seperti inilah penampakan. Kita lanjut ya kak. Ini di bagian belakang ini adalah gedung untuk pendidikan MIPA atau gedung perkuliahan pendidikan MIPA yang di sebelah kanan saya. Itu terus kita ada di gedung juga di bagian belakang. Kita akan terus ke bagian belakang sana. Ini adalah gedung fakultas pendidikan MIPA ya. Untuk yang di sebelah kanan saya ini adalah gedung perkuliahan fakultas MIPA. Pendidikan MIPA. Dan yang di depan sana adalah gedung laboratorium untuk pendidikan MIPA. Di sana ada gedung laboratorium biologi, fisika, kimia, dan matematika. Dan ada juga lab komputer matematika. Ya seperti inilah. Di sini ada parkirannya juga, sini sudah full paving block ya. Dahulu ini belum di paving block, masih rumput-rumput, dan kalau musim hujan sangat becek di sini. Di sebelah kiri saya di situ ada juga bangunan dari pendidikan IPS dan bahasa. Oke, kita kembali ya. Kita sudah selesai tur sedikit tentang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kita lanjut ke fakultas. Ada farmasi, fakultas MIPA juga di sana. Kita lanjut dulu ya, guys. Oke, ini kita sudah sampai di Oke, ini kita sudah sampai di Fakultas Farmasi, tepatnya di setelah Fakultas FKIP kalian akan dapat Fakultas Farmasi sepertinya. Ini juga merupakan salah satu fakultas yang terbaru di Universitas Halu Oleo ya guys. Jadi bagi kalian teman-teman atau yang punya kerabat yang mau masuk jurusan farmasi atau apoteker, di sini juga sudah ada ya guys. Di Unhal sudah tersedia untuk Fakultas Farmasi. Kalian tidak usah jauh-jauh ke daerah lain lagi atau keluar kota. Seperti ini penampakan dari Fakultas Farmasi. Yang dahulu ini adalah Fakultas MIPA yang lama. Kemudian Fakultas MIPA dipindahkan ke gedung baru, dan ini Fakultas Farmasi menempati gedung yang lama. Ini dulu di sini adalah lab dasar dari pendidikan, lab dasar. Ya seperti ini ya guys. Oke, kita lanjut ya. Kita masih lanjut ke Fakultas MIPA. Ini kita terus ya, terus kita akan belok ke sebelah kanan ya guys. Nih sebelah kanan juga, sebelah kiri sana ada Fakultas Kesehatan Masyarakat tadi, tapi kita ke Fakultas MIPA dahulu. Ini ada Fakultas MIPA, Fakultas Pertanian, Peternakan di jalan lurus ini semua ya guys. Di sini sudah ada pos. Ini adalah pos apa ini? Pos dari Fakultas Kedokteran. Sebelah sini ini Fakultas Kedokteran ya guys. Ini juga fakultas yang merupakan salah satu fakultas yang belum terlalu lama ya. Nih, ini beginilah penampakan dari Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo ya, dengan cat warna kuning. Ini adalah bagian depan parkiran ya guys. Ada beberapa mobil yang sudah terparkir. Kita lanjut ya guys. Kita lanjut ke Fakultas MIPA. Dan di depan ini sudah ada sekolah taman kanak-kanak. Dulu ini belum ada taman kanak-kanak. Di sini adalah bangunan. Di sini adalah masih tanah kosong. Di sini ternyata sudah dibangun taman kanak-kanak. Di sana di depan ada juga laboratorium komputer ya guys. Di depan Fakultas MIPA ada laboratorium komputer, atau di sebelah kanan saya ini ada laboratorium komputer. Ini juga belum lama difungsikan gedung ini ya guys. Mungkin baru sekitar 5 tahunan atau 10 tahunan. Kita lanjut. Ini Fakultas MIPA. Ini dibangun saat saya masih kuliah dulu, mungkin sekitar 2010-an dibangun ini. Ini merupakan fakultas gedung yang baru ya, yang ditempati oleh Fakultas MIPA di sini. Seperti ini ya guys penampakan Fakultas MIPA. Ini gedungnya dia membundar, jadi dalamnya itu dia kelilingi melingkar ya. Model bangunannya itu melingkar. Nih, kita lanjut ya ke model fakultas lain. Belum ada perubahan untuk Fakultas MIPA karena dulu saya kuliah masih seperti ini juga modelnya. Oke, kita lanjut ya guys. Yang di depan ini adalah laboratorium komputer.
Kita lanjut ke sebelah, terus ke sana itu kita akan dapat fakultas peternakan, fakultas perikanan, dan ada fakultas pertanian juga. Oke, kita lanjut ya guys. Oke, kita sampai di Fakultas Peternakan. Di sebelah kiri saya ini adalah Fakultas Gedung Fakultas Peternakan ya guys. Kita coba tur sedikit di bagian depannya ya. Nih, kalian bisa lihat seperti ini penampakannya. Tuh ada tulisannya Animals. Nih, Fakultas Peternakan atau FPT UHO. Sudah ada juga logo dan tulisan besarnya di bagian depan fakultasnya ya guys. Oke, kita lanjut ke kita belok sebelah kanan. Di sini ada Fakultas Perikanan. Ini untuk Fakultas Perikanan di sebelah kiri ini ya guys. Nih. Ini juga fakultasnya juga sudah ada dari dulu, dari waktu saya masih kuliah seperti ini. Fakultas FPIK. Di sini ada laboratorium, kita ketemu lebih dahulu. Nih, inilah beberapa gedung yang ada di bagian depan jalan dari FPIK atau Fakultas Perikanan. Nih, ini tulisan paling depannya ya guys. Fakultas Perikanan Universitas Halu Oleo. Seperti inilah penampakan dari bagian depan gedung Fakultas Perikanan ya guys. Dan sepertinya ini sudah belum ada perubahan untuk bagian depannya ya guys, masih ada seperti dulu, seperti ini. Dan yang paling bagus dari kampus UHO ini adalah dia dalam kampusnya sangat sejuk ya. Ada banyak sekali pohon-pohon yang ditanam di sepanjang jalan dalam kampus. Jadi kalian akan merasakan udara yang sejuk jika kalian berkuliah di sini. Sangat sejuk dan sangat rindang. Jadi buat yang berjalan kaki atau naik motor di sini tidak akan kepanasan karena pohonnya banyak sekali di sepanjang jalan. Oke, kita lanjut. Ini kita agak keluar sedikit, kita ketemu sebelah kanan ini adalah Fakultas Pertanian. Tapi kita belum langsung ke pertanian, kita akan langsung ke fakultas. Ke depan dulu ke Fakultas FISIP atau Sosial dan Ilmu. Fakultas FISIP atau Sosial dan Ilmu Politik. Oke, kita terus ya. Ini jalanannya juga sangat bagus ya guys. Ini sudah ada pelang juga di sini. Ini adalah perempatan jalan keluar yang menuju arah perumahan dosen. Kalau yang di sana tadi adalah jalur bus mau ke arah Perdos juga mau ke Kambu. Ini kita belok kanan, kita akan ketemu kembali dengan Fakultas FISIP atau Sosial dan Ilmu Politik. Ini juga merupakan salah satu fakultas pertama saat didirikan Universitas Halu Oleo, merupakan fakultas tertua di sini. Kalian bisa lihat sendiri guys, di sebelah kiri ini adalah gedung dari Fakultas Sosial dan Ilmu Politik. Ini kita coba masuk sebentar di halaman bagian depan fakultasnya. Seperti ini penampakannya guys untuk Fakultas FISIP atau Ilmu Sosial dan Politik. Masih seperti yang dulu, ini merupakan bagian dari jalan menuju ke belakang. Ada beberapa juga penjual somai yang sudah masuk di areal fakultas. Memang di areal kampus ini banyak penjual somai ya guys, karena biasa mahasiswa belanja saat menunggu perkuliahan. Oke, kita lanjut ya guys ke fakultas yang lain. Jangan lupa guys, kalian yang lagi nonton like dan subscribe ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang sedang menonton. Oke, kita lihat sedikit. Kita lihat sebelah kanan ada Fakultas Pertanian atau pas berhadapan dengan Fakultas FISIP. Nah, yang gedung depan ini adalah gedung dari Fakultas Pertanian Ini Pertanian Universitas Halu Oleo ya guys. Kita cuman lewat sedikit dan kita perlihatkan ini ada satpam di bagian depannya juga seperti ini.
Seperti itu ya guys, untuk penampakan bagian depan Fakultas Pertanian masih seperti dulu, belum ada perubahan. Oke, kita lanjut ya guys, kita lanjut ke fakultas yang lain. Oke, kita sudah sampai di lewati sedikit dari Fakultas FISIP. Ini depan ada Tugu Universitas Halu Oleo. Kita lanjut ya guys. Kalau kita terus seperti ini, kita akan ketemu dengan Fakultas Hukum ya. Fakultas Hukum ini adalah fakultas yang gedungnya berwarna kuning merah terang ini. Di sebelah kiri ini adalah gedung Fakultas Hukum ya guys. Tuh, kita akan lewati dan kita akan terus ke Auditorium Makodompit. Dan ini dia guys, Auditorium Makodompit. Biasa digunakan untuk wisuda atau seminar, atau ada acara-acara seminar nasional di sini. Ini seperti inilah penampakan dari Auditorium Makodompit Universitas Halu Oleo. Ini bagian depannya sudah full paving block ya, seperti ini guys. Wah, bangunannya bagus sekali. Ini sangat luas di dalamnya guys. Bisa menampung ribuan mahasiswa saat wisuda. Oke, kita lanjut guys, dan di depannya ini pas depan Tugu Universitas Halu Oleo, Tugu UHO ya, Tugu Monumen. Oke, kita di sebelah kiri saya ini ada ini. Sebelah kiri saya ini ada dari rektorat ya guys. Kita lanjut. Kita belok kiri, kita akan ketemu rektorat dari Universitas Halu Oleo atau gedung rektorat. Inilah dia gedung rektorat dari Universitas Halu Oleo, dan di bagian depan sana ada gedung baru. Nggak tahu gedung apa itu yang mau dibangun lagi, mungkin gedung rektorat atau apa ya. Kita lihat guys sedikit ya, kita perlihatkan sedikit. Gedung rektorat masih sama seperti dulu modelnya guys, belum ada perubahan. Di bagian depannya juga belum ada perubahan. Ini masih sama seperti ini ya guys, untuk gedung rektorat sama seperti saat waktu saya masih berkuliah di sini. Oke guys, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini bagian depan saya ini, udah tahu gedung baru ini yang mau dibangun guys. Mungkin gedung perkuliahan atau gedung rektorat yang baru, saya belum dapat informasi sama sekali untuk gedung ini. Oke, kita lanjut saja ya guys, kita lanjut ke fakultas yang lain. Oke, ini kita sudah tiba kembali, kita berputar kembali yang tadi ya guys. Kita tiba di Fakultas Hukum, kita tur sedikit di bagian depan halaman parkir dari Fakultas Hukum. Ini fakultas yang paling terang ya guys, dia berwarna merah campur kuning untuk warna gedungnya guys. Seperti inilah bagian depan, masih seperti dulu ya guys, belum ada perubahan untuk dari Fakultas Hukum. Dulu Fakultas Hukum ini berada di bagian Andonoho belakang sana ya guys. Tapi setelah ada banyak gedung yang tidak tergunakan ini, jadi disatukan di sini. Di Fakultas Hukum disatukan di sini. Dulu Fakultas Hukum terpisah dengan fakultas-fakultas yang lain. Oke, kita lanjut ya guys. Kita lihat masih ada beberapa fakultas yang belum kita lihat. Ada Fakultas Teknik dan ada juga Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ini jalan menuju keluar dari gerbang utama ya guys. Ini kita lihat di sebelah kiri ada gedung warna hijau. Ini adalah masjid dari
Universitas Masjid Raya Universitas Halu Oleo masih seperti dulu ya guys. Bangunannya masih belum ada perubahan, dan ini dulu merupakan masjid terbaik. Itu masjidnya ya guys. Ini kita lanjut tur ke Fakultas Teknik dulu. Ini adalah fakultas pertama yang akan kita ketemu saat kita baru masuk di gerbang utama dari Universitas Halu Oleo. Ini dia guys, Fakultas Teknik. Bagian depannya sudah ada perubahan, ada tulisan dan ada monumen seperti itu. Ini bagian dalamnya juga sudah bagus sekali, jalannya sudah full paving block ya guys. Di bagian kiri ini full dengan pohon jati. Di bagian depannya ini guys ada pos satpam juga. Kita coba ke bagian arah kiri ya guys. Ini juga sudah ada beberapa banyak perubahan. Ini ada parkiran di bagian depan. Jadi bagi kalian yang mau kuliah di teknik, sudah ada juga ya guys, teknik di Universitas Halu Oleo. Kalian bisa cari informasi di web langsungnya Universitas Halu Oleo untuk yang mau mendaftar atau yang mau sekedar mencari informasi lebih lanjut tentang kampus atau fakultas yang ada di Universitas Halu Oleo. Ini kita lanjut sampai ke belakang, kita lihat apakah ada perubahan. Ternyata masih seperti ini guys ya. Masih belum ada perubahan untuk gedung tekniknya. Saya belum tahu kalau mungkin ada perubahan di bagian dalam, tapi kalau dulu yang seperti ini masih seperti ini, yang pernah datang 10 tahunan yang lalu waktu masih kuliah. Oke, kita kembali ya guys. Ini kita tur saja sedikit. Ini ada beberapa mahasiswa yang masih ada di kampus. Motor-motor terparkir di kiri dan kanan sepanjang jalan paving block ini. Kita lanjut ya guys, kita akan lihat yang terdekat dari sini ada lapangan bola Universitas Halu Oleo. Kalian bisa lihat ya guys, lapangan bolanya sangat keren guys. Oke, ini kita sudah sampai di bagian depan pos satpam, pos Universitas Halu Oleo, pos utama, pintu gerbang masuk. Di sini adalah ada jalan masuk, kita terus saja di perempatan. Di sini sebelah kiri ini, sebelah kanan ini, kiri kanan ini banyak sekali pohon jati yang ditanam ya guys. Masih seperti dulu pohon-pohonnya ya guys, cuman lebih tinggi lagi, lebih besar lagi pohon-pohon dan lebih rindang lagi dibanding dahulu waktu masih saya kuliah. Oke, kita lanjut ya guys. Di sana sebelah kanan sana ada lapangan, dua lapangan, ada lapangan untuk latihan dan ada lapangan untuk pertandingan. Nah, yang sudah dirahap ini adalah lapangan utama yang digunakan kompetisi atau pertandingan. Di sebelah kiri ini juga ada gerbang kedua ya guys, yang gerbang kedua Universitas Halu Oleo. Jadi gerbangnya Universitas Halu ini ada 3. Pertama ada yang di bagian bawah, kemudian ini gerbang di tengah, dan bagian atas gerbang yang utama. Nih seperti ini ya guys penampakan dari, kita akan lihat dari sini ya guys, karena kebetulan hari ini tidak buka untuk lapangan, jadi kita ambil video dari sebelah sini saja karena kebetulan tidak ada event atau tidak ada pertandingan, jadi stadionnya tidak dibuka. Ini dia guys, Stadion Mini Universitas Halu Oleo. Ini merupakan salah satu stadion terbaik di Sulawesi Tenggara untuk saat ini ya guys. Kalian bisa lihat ya guys, garis rumputnya juga sudah ada 2 warna guys, sudah dibikin garis 2 warna. Dan ini rumputnya katanya rumput impor ya guys, dan sangat dirawat untuk lapangan ini ya guys. Kalian bisa lihat seperti ini guys ya. Ini sudah berstandar nasional untuk lapangannya, bahkan mungkin sudah internasional. Saya belum terlalu tahu. Ini ada beberapa juga tribunnya, ada 1 tribun yang tempat menonton, dan di bagian pinggirnya ini masih tanah, belum diolah atau belum diselesaikan lagi.
Seperti itu ya guys, sekilas tentang lapangan mini Stadion Universitas Haloleo. Kita lanjut, masih ada salah satu fakultas yang belum kita lihat, yaitu Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ada di ujung sebelah kiri dari gerbang yang di tengah ini. Ini tadi pintu masuk dari Stadion Mini Universitas Haloleo guys. Sebelah kanan ini adalah pintu masuknya. Jadi kalau kalian mau masuk kecuali ada event atau ada pertandingan baru bisa masuk. Sekarang lagi nggak ada event, jadi gedungnya, stadionnya tertutup. Kita nggak bisa ambil video. Oke, kita lanjut ya guys. Dulu di sini di bagian depan sebelah kiri ada gerbang tapi sudah ditutup permanen. Gerbang pas depan lorong, salah nggak, tapi sudah ditutup permanen ya guys. Sekedar info, ini sudah ditutup permanen. Sudah ada, jadi gerbangnya dipindahkan ke bagian bawah. Ini guys, ini dulu ada bekas pos satpam di sini yang berwarna ini. Dulu ini bekas pos satpam. Dan ini adalah gedung. Di sini ada gedung yang rencananya akan digunakan untuk rumah sakit dari Kedokteran Universitas Haloleo, tapi pembangunannya belum selesai. Kita akan lihat ya guys. Dan yang di depan ini adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ini juga merupakan salah satu fakultas baru dari Universitas Haloleo. Kita coba tur sedikit bagian depannya ya guys. Oke, seperti ini ya guys bagian depan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini ya guys, dulu ini masih waktu masih kuliah dulu masih bergabung dengan Fakultas MIPA. Dia masih salah satu jurusan di Fakultas MIPA. Tapi sekarang sudah berdiri sendiri menjadi sebuah Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi bagi teman-teman yang mau mendaftar, di sini ada beberapa jurusan juga untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat. Seperti itulah guys penampakan dari bangunan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dan di depan ini adalah bangunan rencananya akan digunakan sebagai rumah sakit kedokteran atau rumah sakit kedokteran Universitas Haloleo. Tetapi pembangunannya masih terkendala atau masih mangkrak. Nih, padahal bangunannya sudah hampir jadi ya guys, tapi tidak tahu kenapa belum terselesaikan sampai sekarang bangunan ini. Bangunannya sudah mulai berlumut, dinding-dindingnya sudah mulai berlumut. Oke, kita lanjut ya guys. Jadi untuk fakultas semua sudah selesai kita tur ya guys. Jadi bagi kalian yang rindu sama kampus dulu, kalian bisa lihat video ini ya guys. Bisa dibantu bagikan dan di share ke teman-teman alumni atau teman-temannya yang lain yang mungkin yang baru mau masuk kuliah, mau lihat kondisi kampus Universitas Haloleo seperti ini guys ya. Secara umum kampusnya ini sangat sejuk dan rindang karena ada berbagai banyak pohon yang ditanam di sepanjang jalan. Jadi kalian tidak akan kepanasan kalau kalian berjalan kaki di siang hari, karena pohonnya banyak sekali yang ditanam di pinggir jalan dan sudah mulai tinggi-tinggi. Dulu masih pendek-pendek pohon-pohonnya, sekarang sudah sangat tinggi dan sangat rindang, sangat sejuk di dalam. Ini kita kita lewati Fakultas Farmasi yang tadi. Kita akan kembali dan keluar dari Universitas Haloleo guys. Seperti itulah guys ya tur dari saya. Semoga tur ini bisa memberikan manfaat dan informasi. Dan jika kalian menginginkan informasi yang lebih lanjut tentang Universitas Haloleo, kalian bisa kunjungi di websitenya ya guys, website atau di sosial media dari Universitas Haloleo. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya guys. Ini kita sudah sampai di
gerbang utama dari Universitas Haloleo, gerbang keluar ya guys. Ini dia guys, bagian pinggir jalan besar dari Universitas Haloleo. Kita akan lihat guys, ini ada tulisan utama dari depan gerbang Universitas Haloleo. Ini dia guys, tulisan utamanya Universitas Haloleo. Kalau kalian mau lihat nih, masih belum ada perubahan, masih seperti dulu ya, tulisannya seperti ini. Di sana adalah gerbang pintu masuknya, yang sebelah kiri, sebelah kanan adalah gerbang keluarnya. Seperti ini ya guys penampakan gerbang dari Universitas Haloleo bagian depan di pinggir jalannya. Ini jalan depan ini disebut Jalan Haji E.A. Mokodompit, karena dulu Mokodompit adalah beliau ada rektor di Universitas Haloleo dan diabadikan menjadi sebuah nama jalan di depan kampus ini. Terima kasih guys.